Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. It's me, Cecily. By the way, di video aku kali ini bakalan berbeda dengan video-video aku sebelumnya karena aku pengen banget nyelipin konten-konten yang seru, jadi kita semua nggak bosan dengan YouTube channel aku. So, hari ini kita nggak bakalan tutorial makeup-makeupan atau hairdo-hairdoan karena aku pengen banget ngajak kalian untuk membahas satu kasus pembunuhan yang terjadi pada salah satu keluarga di Frederick, Colorado, Amerika Serikat. Yup, Watts Family. Dan kasus ini tuh baru-baru aja terjadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2018. Walaupun kasus ini udah terungkap dan juga pembunuhnya udah dijatuhi hukuman, tapi kasus ini masih hype banget sampai hari ini. Makanya kenapa aku pengen banget ngulik-ngulik kasus ini dari awal sampai akhir. Dan aku pengen ngasih tahu ke kalian gimana cerita lengkapnya mengenai kasus pembunuhan ini, kronologis pembunuhannya, dan juga siapa yang menjadi pelaku pembunuhan di kasus ini. Buat kalian yang penasaran, pastiin kalian tetap nonton video aku yang ini dari awal sampai akhir. Terus aku pengen banget minta bantuan kalian untuk support YouTube channel aku, please, dengan klik subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar supaya aku tahu kalau kalian udah nonton video aku yang ini. Video ini kayaknya bakalan panjang banget dan ini pastinya seru banget. So aku gak mau buang waktu lagi. Let's get started. Aku pengen ceritain sedikit mengenai Watts Family ini. Dimulai dari Christopher Lee Watts yang lahir pada tanggal 16 Mei 1985 dan juga Shannon Catherine Ruzek yang lahir pada tanggal 10 Januari 1984. Chris Watts dan juga Shannon Ruzek merupakan penduduk asli dari Carolina Utara. Terus mereka itu bertemu pada tahun 2010, cocok, pacaran, mutusin buat nikah di tanggal 3 November 2012. Dan dari pernikahan mereka berdua, mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan yang cantik banget, di mana putri pertama mereka namanya Bella Mary Watts yang lahir pada tanggal 17 Desember 2013 dan putri kedua mereka Celeste Catherine Watts atau Sissy yang lahir pada tanggal 17 Juli 2015. Pada saat itu Bella masih berusia 4 tahun sedangkan Sissy masih berusia 3 tahun. Di samping Bella dan juga Sissy, pada saat itu Shannon tengah mengandung 15 minggu putra ketiga mereka yang pengen mereka berikan nama Nico Lee. Yap, ini keluarga happy banget kan? Dan menurut aku ya, keluarga mereka itu boleh dibilang family goals karena kompak banget, seru banget. Terus banyak banget orang yang mengatakan kalau Chris Watts adalah pria yang sangat bertanggung jawab dengan keluarganya. Hal ini juga didukung oleh pernyataannya Shannon sendiri yang dia posting di Facebooknya dalam bentuk video. Dia mengatakan kalau Chris Watts adalah suami yang sangat baik. Dia adalah ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya. We have 2 kids, we live in Colorado, and he's the best thing that has ever happened to me. By the way, Shannon ini aktif banget di Facebooknya, jadi dia rajin banget mengupload mengenai keluarga kecilnya, Chris, Bella, dan Sissy dalam bentuk foto maupun video. Selain itu, Shannon juga rajin banget mengupload mengenai pekerjaannya karena Shannon ini bekerja sebagai brand promotor di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi suplemen-suplemen kesehatan dan juga pelangsing. Sedangkan Chris Watts bekerja di salah satu perusahaan pengolahan minyak yang cukup ternama yaitu Anadarko Petroleum. Itu sedikit cerita mengenai Watts Family. Sekarang kita langsung masuk aja
ke awal kasusnya. Kasus ini bermula pada tanggal 13 Agustus 2018 pada pukul 2 siang hari. Pada saat itu 911 menerima sebuah telepon dari seorang wanita yang bernama Nicole Atkinson. Nicole? Yes. Okay. So what's going on? So my friend. Yang menyatakan bahwa Shanann telah hilang, tidak dapat dikabari, dan tidak ada kabar apapun dari Shanann. Nicole Atkinson adalah sahabat dekat sekaligus partner kerjanya Shanann Watts. Jadi mereka itu sahabatan terus kerja di satu perusahaan yang sama. Hal apa sih yang mendukung Nicole Atkinson ini sampai menelepon 911? Kita mundur dulu beberapa jam ke belakang pada tanggal yang sama, yaitu 13 Agustus 2018 pada pukul 1.48 dini hari. Nicole dan juga Shanann baru aja pulang dari trip bisnis mereka di Arizona. Nicole juga yang mengantarkan Shanann pulang sampai di depan rumahnya. Dan sebelum Shanann masuk ke dalam rumah, mereka berdua masih sempat berpelukan untuk berpamitan. Dan Shanann ini sebelumnya juga kayak ngajakin Nicole untuk, yuk besok temenin aku ke dokter kandungan, karena pada saat trip bisnis Shanann merasa agak kurang enak badan. Dan ajakan itu diokein sama Nicole. Terus tibalah di pagi harinya di mana Nicole merasa ada yang aneh dengan Shanann, karena setiap pagi Shanann itu bakalan ngechat Nicole mungkin untuk say good morning atau sejenisnya. She didn't text me, which is really odd because she texts me every morning. Tapi pagi itu enggak. Jadi Nicole berpikir mungkin Shanann sedang istirahat karena kemarin-kemarin itu Shanann sedang tidak enak badan. Jadi Nicole menelepon Shanann sekali, 2 kali, 3 kali, dan beberapa kali enggak dijawab. Sampai membuat Nicole ini berinisiatif untuk langsung menuju ke rumahnya Shanann. Sekalian jemput biar ke dokter, kan udah janjian pengen ke dokter. Sampailah si Nicole di depan rumahnya Shanann, dimana pada saat itu mungkin saking deketnya persahabatan mereka, Nicole tahu password rumah dari Shanann. Jadi itu kan dong tap gitu. Tapi sayang banget pintunya nggak bisa dibuka karena terkunci dari dalam. Nicole juga tetap menghubungi Shanann tapi tidak ada jawaban, yang membuat Nicole semakin panik. Dia melihat mobil pribadi dari Shanann ini ada di dalam rumahnya. Nah, itu kan menandakan bahwa Shanann dan kedua anaknya ada di dalam rumah. Nicole juga menghubungi suaminya Shanann yang sedang bekerja, yaitu Chris Watts, menanyakan Shanann ini di mana gitu. Dan Chris memberikan jawaban, Shanann pada pagi-pagi sekali udah ngajakin kedua anaknya itu ke rumah temennya. Tapi nggak masuk akal karena gimana seorang wanita yang sedang mengandung 15 minggu terus membawa kedua anaknya Bella dan juga Sissy, apalagi Shanann sedang tidak enak badan juga, tanpa mengendarai mobil pribadinya. Jadi dia naik apa nih ke rumah temannya? Dan gak sampai di situ aja, Nicole juga berinisiatif langsung ke dokter kandungannya Shanann. Dia berpikir bahwa mungkin aja Shanann udah nyampe duluan ke dokter kandungan, atau setidaknya dia udah melakukan kunjungan ke dokter kandungan dan pulang. Jadi dia mungkin bisa agak lega. Dan pada saat Nicole sampai ke dokter kandungannya Shanann, tapi di situ semua orang mengatakan bahwa Shanann tidak datang dari pagi sampai sekarang. Nah, hal itulah yang membuat Nicole Atkinson berinisiatif untuk menelepon 911. Gak lama setelah Nicole menelepon 911, sampailah seorang polisi di depan rumahnya Shanann. Sambil Nicole menceritakan mengenai Shanann ini. Okay, that's what I'm asking. There's not a girl that went on a play date, but they're 4 and 2. She went on a play date. Why wouldn't she take in a car? They're both in car seats. Polisi juga berteriak dari luar, manggil-manggil Shanann beberapa kali, dan ini terekam dari body cam-nya polisi tersebut. Shanann, are you home? Si polisi juga sempat mengelilingi rumahnya Shanann dan juga Chris Watts.
Nggak ditemukan siapapun, cuma anjing yang mereka pelihara yang sedang menggonggong. Dan polisi juga menghubungi Chris Watts, meminta Chris untuk lebih baik cepat pulang dulu gitu. Dan pada saat Chris tiba di depan rumah, Scott, how you doing? How's it going? Chris pun masuk dan mempersilahkan polisi untuk memeriksa keadaan rumah dan mungkin mencari tahu keberadaannya Shanann dan juga kedua anak-anaknya. Begitu polisi masuk, polisi memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah itu, di mana setiap sudut dan ruangan itu sama sekali nggak ada hal-hal yang mencurigakan, nggak ada yang berantakan, mungkin seperti pencuri atau yang lain, itu sama sekali nggak ada karena semuanya masih dalam keadaan rapi. Terus yang membuat aneh adalah tas pribadi, handphone, dan juga obat-obatan yang harus dikonsumsi Sissy setiap harinya masih berada di atas meja. Tapi Shanann dan juga anak-anaknya itu nggak ada di rumah. Jadi ini menambah kepanikannya Nicole dan menambah keanehan dari kasus ini. Terus ditemukan juga cincin pernikahannya Shanann di atas meja di dalam kamar Chris dan juga Shanann. Dan tentu aja polisi juga sambil memeriksa, sambil memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Chris seperti kira-kira apa yang terjadi, kira-kira Shanann ini kemana, pada saat terakhir kali kamu ketemu Shanann, apa yang dikatakan Shanann? Dan Chris Watts menjawab, pada saat itu memang beberapa minggu belakangan Shanann dan juga Chris sedang membahas mengenai rumah tangga mereka. Karena mereka ingin melakukan proses perceraian, kemudian mereka ingin menjual rumah yang sedang mereka tinggali dan membeli rumah yang lebih kecil sambil nunggu proses perceraiannya berjalan. By the way, selama trip bisnis di Arizona, Shanann ini udah curhat sama Nicole. Dia udah bilang bahwa kayaknya Chris berubah dan kayaknya Chris nggak happy dengan kehamilan ketiga Shanann. Chris mengatakan kepada Shanann bahwa cukup deh Bella sama Sissy aja, saya nggak butuh anak ketiga gitu. Padahal sebelum-sebelumnya Chris ini sangat mengharapkan seorang anak laki-laki. I know. Boy, Chris wants a boy. I hope it's a boy for him. It'll make him happy. We did it again. I like that shirt. Really? Really. That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Terus Shanann juga mengatakan kalau Chris sangat dingin, cuek banget sama Shanann, dan Shanann sangat ingin mempertahankan rumah tangga mereka sampai Shanann membeli buku panduan rumah tangga gitu untuk memperbaiki rumah tangga Shanann dan juga Chris. Tapi sama aja Chris tetap cuek dan juga dingin sama Shanann. Dan Chris juga bercerita bahwa ketika Chris akan berangkat bekerja, Last time I talked to her was this morning. She said she's going to take the kids to a friend's house, and she asked where she was going to be. And then I've texted her today. I've never heard anything. lalu pada saat proses penggeledahan rumah ini terjadi, tetangganya Chris itu seperti menawarkan polisi untuk masuk ke dalam rumahnya melihat pemutaran CCTV yang tersorot sedikit ke depan rumahnya Chris dan juga Shanann. Barangkali bisa ada titik terang dari situ. Polisi dan juga Chris pun masuk ke rumah tetangga itu. And this is him at 517. Dan di situ tidak terlihat siapapun yang keluar ataupun masuk kecuali Chris Watts yang sedang memundurkan truknya dan siap-siap berangkat bekerja. Chris Watts seorang ayah dan juga suami yang sedang kehilangan istri dan juga anak-anaknya. So he'll probably want to talk to you. He'd probably, like I said, he might have you call at the bank and see if there's any kind of activity.
Because if there is any sort of Di situ terlihat dia sangat nervous. Hal ini juga dibisik-bisikin sama tetangganya ke polisi. No. Dan pada saat itu polisi juga merasa aneh dengan kasus ini. Tidak ada titik terang, sehingga dia memutuskan menelepon detektif untuk membantu penyelidikan dari kasus ini. Pada tanggal 14 Agustus 2018, Shanann Watts, Bella Watts, dan juga Sissy resmi dinyatakan hilang. Dan pada saat itu juga kehidupan dari Chris Watts berubah drastis. Kasus ini tuh mulai viral, mulai tersebar, mulai masuk ke media-media. Begitu juga Chris Watts, dia juga masuk ke beberapa media. Dia meminta masyarakat membantunya untuk mencari keberadaannya Shanann, Bella, dan juga Sissy. Dia juga sempat mengatakan bahwa dia berharap banget Shanann, Bella, dan juga Sissy untuk cepat pulang ke rumah. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. Selain melibatkan pihak kepolisian, kasus ini juga melibatkan CBI dan juga FBI untuk turut membantu dalam kasus ini. Kepolisian juga memberikan interview kepada beberapa saksi, termasuk Chris Watts yang merupakan saksi terakhir yang melihat keberadaan Shanann, Bella, dan juga Sissy. Interview antara pihak kepolisian dengan Chris berjalan sangat lancar. Semua berjalan dengan santai, nggak tegang sama sekali. Sampai handphone pribadi milik Chris Watts juga turut diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan di situ ditemukan bahwa Chris Watts jawab.